Untuk saat ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, sesuai apa yang kami harapkan. Kami tinggal nunggu jadwal kapan bagian Pak Asisten 1 ke Jakarta. Minggu informasi ya. Bang, tadi ada abang sampaikan di forum bahwasannya ada aksi ini sebelumnya ada tekanan dari beberapa pihak. Bahwasannya kalian dilarang aksi. Iya. Betul itu. Ada beberapa kawan kami yang di puskesmas yang dicegat sampai dikejar naik mobil, disuruh pulang. Jangan ikut demo. Dan kami juga di grup tadi malam dibilang tidak boleh demo. Ini udah ada arahan dari ya Pak apa tadi katanya Pak Asisten katanya di situ, Pak Sekda, Bu Kadis katanya seperti itu. Saya sudah menyampaikan sebagai Kapus, terserah kalian kalau mau demo tanggung jawab masing-masing katanya. Itu bahasa itu Kapus Runding yang bilang seperti itu di grup kami. Siapa namanya? Itu Bu Nur Hasni. Kapus mana aja yang melarang? Untuk yang saya ketahui ada beberapa ya, ada Jontor ya, Jontor, Runding juga seperti itu, Batu-Batu juga seperti itu. Apa yang akan konsekuensi yang kalian terima jika kalian lakukan aksi mogok? Untuk saat ini kami belum tahu apa yang kami dapatkan nanti setelah demo. Yang jelas ada sebagian kawan-kawan yang bilang jika seandainya kami demo, kami bakal dikeluarkan dari puskesmas. Katanya mungkin dikeluarkan dari fungsional. Bang Edi menanggapi hal itu Bang gimana Bang? Baik, sebetulnya ini sudah disampaikan kawan-kawan tenaga bakti nakes tentang adanya intimidasi tekanan. Tapi saya memandang sebenarnya justru seharusnya pemerintah Kota Susalam memberikan ruang untuk kawan-kawan tenaga bakti nakes untuk menyampaikan pendapat di depan umum tentang kegelisahan hati mereka. Nah, harusnya seperti contoh di Kabupaten Tetangga Aceh Selatan ya, ribuan nakes tenaga kesehatan turun melakukan aksi untuk menuntut tenaga menjadi pegawai P3K. Tentu hari ini sebetulnya ini ruang juga bagi pemerintah Kota Susalam dengan adanya aksi ini menjadi salah satu alat mereka untuk bisa mengambil kebijakan, memperjuangkan, membawa data tentang kegelisahan ini ke Menpan RB, ke Jakarta dan BKN, bahwa ini loh persoalan di Susalam, ini keluhan dari kawan-kawan tenaga bakti, tenaga honorer, sehingga ini mohon dibantu karena sudah ribut tenaga honorer atau bakti kami untuk meminta haknya agar diangkat jadi pegawai P3K. Ini seharusnya menjadi modal untuk menyampaikan usulan kepada pihak Menpan RB. Bukan malah, ini kan mereka di bawahan ini. Tentu tanpa diintimidasi pun kawan-kawan nakes ini sudah takut nih, segan kepada pimpinan. Tapi yang mereka perjuangkan ini hak mereka. Mereka mengabdi sudah 17 tahun, 13 tahun tenaga bakti. Apakah seumur hidup mereka bertahan di tenaga bakti? Tentu harusnya pimpinan puskesmas, dinas kesehatan, Sekda Susalam, PJ Wali Kota seharusnya mengadvokasi ya, membantu kebijakan untuk membantu mereka ini agar tertampung dalam database BKN sehingga mereka ini mendapatkan kesejahteraan. Bayangkan gaji mereka cuma 300.000, 200.000 sebulan. Tenaga mereka bekerja maksimal. Mereka ini piket malam, pagi, siang yang memang kerjanya dituntut standby melayani bidang kesehatan di tingkat garda terdepan di kecamatan. Nah, bayangkan kalau ini mereka bekerja maksimal dengan gaji 200.000, apakah selamanya seperti itu? Kan tidak mungkin. Nah, artinya hari ini seharusnya pemerintah daerah mendukung gerakan ini. Kalau bisa biayai mereka ini sebetulnya untuk aksi ke Menpan RB, BKN, untuk memperjuangkan nasib ini, bukan malah memusuhi mereka. Karena mereka ini ada bagian dari pemerintah yang hari ini bekerja untuk pemerintah. Kesejahteraan mereka itu juga berdampak kepada kinerja yang baik dalam pelayanan pemerintah. Berapa lama ini hasil kepastian itu? Ya, tadi kita sudah ambil kesepakatan bersama dengan pihak pemerintah Kota Susalam dan juga dihadiri oleh DPRK. Untuk kesepakatan itu pertama kita menuntut agar kawan-kawan tenaga bakti ini masuk dalam database BKN dan masuk dalam pegawai P3K tahap 2 paruh waktu. Penuh waktu maupun paruh waktu di tahap 2. Dan yang paling penting adalah ada tahap seleksi 2 ini. Kita harapkan di tahap 2 ini ada kuota formasi untuk tenaga kesehatan. Ya, sehingga mereka ini tertampung. Nah, ini
Ini hasil kita bilang peran pemerintah daerah tadi, pemerintah DPRK untuk langsung lah menjemput ke Jakarta, mendatangi, menyampaikan laporan terkini tentang kondisi Susalam ini. Ini tenaga honor bakti kami, tenaga honor kami sudah menjerit ini. Kegelisahan, sedih sekali mereka. Sampaikan dengan data-data autentik seperti itu, termasuk aksi tadi, berita acara tadi, yang jadi referensi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan agar mengangkat mereka menjadi pegawai P3K. Itu. Ada nggak langkah-langkah dari Yara sebagai pendamping tenaga bakti kesehatan ini menyikapi adanya tekanan yang dilakukan kepala puskesmas terhadap mereka, Bang? Tentu dari awal mereka berkoordinasi dan minta pendampingan kita. Dari awal kita tekankan, kita sampaikan jangan ada rasa takut karena ini hak kita menyampaikan pendapat di depan umum, apalagi tentang keadilan. Saya pikir dari awal kita sampaikan jika ada, ya maka di screenshot tadi jika ada, kita lihat apa yang nanti sanksi yang diberikan. Kalau memang ada sanksi kita advokasi, tidak boleh. Harusnya pemimpin mengayomi anak buahnya agar mendapatkan kenyamanan dalam hal ini. Jika ada memang ancaman, saya pikir ya, baik fungsional maupun dikeluarkan dari tugas kerja. Saya pikir itu tidak baik, dan kalaupun itu ada ya kita coba nanti sama-sama mengadvokasi, dan harapan di sini tadi ada dinas kesehatan, ada season 1 di DPRK. Saya yakin ya apalagi yang pimpinan di sini semua saya yakin tidak ada dan tidak ada. Terima kasih banyak, Bang.